Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meliana Mega Fitri. Saya mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis tingkat 3 D3 Keperawatan. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktik atau prosedur tentang MMSE, SPMSQ, dan CATS Index. Nah, sebelumnya apa sih MMSE itu? Nah, untuk MMSE yaitu singkatan dari Mini Mental State Examination. Nah, tujuannya yaitu untuk menilai fungsi kognitif secara luas pada lansia. Nah, untuk yang kedua yaitu SPMSQ atau kepanjangan dari Short Portable Mental Status Questionnaire. Nah, tujuannya yaitu untuk menilai fungsi intelektual pada lansia. Apakah lansia masuk ke intelektual sedang, rendah, atau berat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada CATS Index. Nah, untuk CATS Index ini tujuannya yaitu untuk menilai fungsi atau tingkat kemandirian lansia masuk kategori mana. Nah, langsung aja kita ke video berikutnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Meliana, saya mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis. Kebetulan saya sedang melakukan praktek lapangan di tempat ini, di panti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelumnya saya mengaku Ibu nggak? Tidak. Ya, kalau begitu untuk pertemuan kali ini saya akan melakukan MMSE kepada Ibu atau kemampuan Ibu dalam mengingat. Iya. Ya Bu, tujuannya itu untuk menilai kemampuan Ibu dalam mengingat. Waktunya sekitar 10 hingga 15 menit. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ade. Ibu Ade waktunya 10 hingga 15 menit ya Bu ya. Ibu bersedia? Iya. Iya. Nah, kalau begitu saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Ibu jawab jujur pertanyaan saya. Apabila Ibu tidak tahu ya, Ibu jawab tidak tahu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu ingat nggak sekarang tahun, tanggal, hari? Tahun 2020. Tanggal 8. untuk harinya? Hari Rabu. Berarti Ibu masih ingat ya Bu ya? Iya. Kalau untuk musim, sekarang musim apa Bu? Musim panas. Musim panas. Iya benar. Oh iya, Ibu ingat nggak sekarang Ibu berada di mana? Di panti. Panti. Nama pantinya? Welas Asih. Welas Asih. Alamat pantinya Ibu ingat? Atau Ibu tahu? Di Singaparna, Tasikmalaya. Singaparna, Tasikmalaya. Lalu selanjutnya, oh iya, saya punya ini. Ibu tahu nggak ini namanya apa? Pulpen. Kalau ini? Buku. Lalu untuk ini, Ibu tahu nggak ini apa? Jam tangan. Selanjutnya, Ibu bisa berhitung nggak 1 sampai 10? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi ada yang kelewat ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 7. Jadi ada yang kelewat ya Bu, tadi yang ke-6-nya. Selanjutnya, oh iya, Ibu masih ingat nggak tadi saya nanya apa? Ini Pulpen. ini Buku. ini Jam. nah. Lalu selanjutnya, Ibu bisa nggak menyebutkan benda-benda yang tadi Ibu sebutkan tanpa jeda secara sekaligus? Coba ya Bu ya. Ini Pulpen. Buku. Jam. ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggambar di buku ini. Nanti Ibu ikuti gambarnya ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu bisa, Ibu ikuti. Kalau Ibu nggak bisa, Ibu boleh bilang nggak bisa. Iya. Nah, untuk gambarnya coba Bu. Nah, berarti Ibu bisa ya mengikuti gambarnya. Kalau begitu, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian ya Bu penilaian yang saya lakukan kepada Ibu. Saya pamit. Apabila Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa menghubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis yang sedang melakukan praktek di tempat ini. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Ibu sedang ngapain tadi? Sedang duduk. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes SPMSQ atau bisa disebut dengan tes untuk menilai fungsi intelektual atau daya ingat Ibu. Apakah Ibu masih ingat tentang kejadian-kejadian masa lalu atau misalkan Ibu sudah lupa? Apakah Ibu bersedia? Ya. Waktunya kira-kira kita 10 menitan ya Bu ya. Jadi nanti sistemnya Ibu hanya tinggal menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Ibu jawab dengan jujur sesuai dengan yang Ibu ingat dan Ibu tahu. Bu, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ibu ingat nggak sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. 8. Terus Ibu tahu nggak sekarang hari apa? Hari Rabu. Rabu, benar. Terus sekarang pertanyaan selanjutnya, Ibu tahu nggak ini nama tempatnya tempat apa? Panti Jompo. Panti Jompo apa? Welas Asih. Welas Asih. Kalau untuk alamat tempat ini, Ibu tahu nggak? Alamat agak lupa saya. Lupa ya, nggak apa-apa. Tempatnya yaitu di daerah Tasikmalaya ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu Ibu masih ingat nggak umur Ibu sekarang berapa tahun? Berapa ya? Saya lupa. Perhatikan. Lalu selanjutnya Ibu ingat nggak tanggal lahir, hari lahir, tanggal lahir Ibu, sama tempat lahir Ibu di mana? Kalau tanggal sama hari saya lupa. Kalau tahunnya saya tahun ke-47 ya, nggak apa-apa. Selanjutnya pertanyaannya, Ibu tahu nggak nama presiden kita sekarang? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Terus nama presiden sebelum Pak Jokowi? SBY. Oke Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu ingat nggak nama anggota yang tinggal bersama Ibu di rumah? Salah satunya atau boleh lebih? Ibu, anak saya. Boleh, anak Ibu siapa? Ya, anak saya Dinda. Terus? Udah itu aja. Oh, Dinda. Terus sekarang saya akan menyebutkan beberapa angka. Ibu tolong jawab ya. Iya. 45 dikurang 5 berapa Bu? Berapa Neng? Kalau 40 kurang 5 Ibu tahu nggak? 40 kurang 5. Iya. 40 kurang 5 20. Iya, nggak apa-apa. 40 kurang 5 dan 5 ya Bu ya. Oh iya, sokara agak loading. Oke Ibu, mungkin untuk pertanyaannya cukup sekian. Nah tadi ada beberapa yang Ibu lupa ternyata. Pertama, Ibu lupa tentang alamat. Sekarang ada ingat. Ya, terus tadi Ibu juga nggak tahu umur Ibu berapa ya. Terus lahir Ibu. Terus Ibu juga tadi kesulitan dalam berhitung ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya perawat yang bertugas di panti ini. Dari pukul 7 hingga pukul 2 nanti ya Bu ya. Sekarang saya akan melakukan penilaian CAT Index kepada Ibu. CAT Index itu yaitu tujuannya untuk melakukan penilaian kepada Ibu terkait fungsi kemandirian Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti mandi, makan, toileting, dan yang lainnya. Nah, waktunya sekitar 10 hingga 15 menit Ibu.
pertanyaan kepada ibu, lalu ibu jawab dengan jujur saja ya bu ya. Kita relax saja, ngobrol biasa. Nah untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tanya ke ibu, kalau untuk mandi, ibu biasanya diantar atau sendiri pergi ke kamar mandi? Kalau ke kamar mandi saya sendiri. Sendiri, berarti bisa ya bu ya, nggak usah diantar. Tapi nggak pernah jatuh? Enggak. Kalau untuk menggosok bagian tubuh, misalkan membersihkan tubuh ibu sendiri atau dibantu? Kalau bagian punggung sih saya suka dibantu, soalnya kan suka sakit bagian punggung. Oh sakit berarti ya bu ya di bagian belakang. Menggosok gigi tapi sendiri bu? Sendiri. Lalu selanjutnya untuk pakaian, seperti melepas pakaian atau memakai pakaian sendiri atau dibantu? Kalau itu saya sendiri. Bisa berarti ya bu. Lalu untuk toileting, seperti ibu mau pergi ke toilet, pipis atau BAK, biasanya ibu jalan sendiri atau ada yang mapak? Tapi tadi ke kamar mandi bisa sendiri ya bu ya, jadi bisa sendiri. Selanjutnya itu untuk pergerakan. Ibu kalau dari sini misalkan ke sana atau ke kamar bisa jalan sendiri tanpa alat bantu, tanpa tongkat gitu ya bu? Nggak pernah jatuh juga? Enggak. Lalu selanjutnya itu ibu masih bisa nahan pipis nggak? Kalau nahan pipis sih saya kadang-kadang suka kebesaran gitu. Oh jadi ibu kadang Nggak tahan, nggak bisa nahan. nahan ya. Jadi kalau buat nahan pipis ibu nggak bisa ya, tapi kalau BAB masih bisa nahan. Nah untuk yang terakhir, untuk makan, ibu sendiri atau dibantu? Sendiri. Makan sendiri, nggak dibantu. Nah ibu, berdasarkan tadi hasil penilaian yang sudah kita lakukan, dari semua aktivitas yang saya tanyakan kepada ibu, berarti ibu masuk ke kategori C, yaitu ibu mandiri dalam melakukan aktivitas. Namun untuk mandi dan satu fungsi lainnya, seperti yang tadi telah ibu sebutkan, ibu tidak bisa menahan pipis, ibu masuk kategori C. Jadi ibu mandiri untuk aktivitas lainnya, tapi untuk mandi dan pipis ibu tidak bisa mandiri. Nah gitu, saya sarankan untuk menahan pipis, sebisa mungkin toiletnya dekat dengan kamar ibu, atau enggak ibu bisa meminta bantuan kepada teman ibu di sini untuk pergi ke toilet agar tidak pipis sebelum pergi ke toilet gitu ya bu ya. Nah mungkin segitu yang bisa saya sampaikan kepada ibu. Apabila ibu perlu bantuan saya, ibu boleh menghubungi saya. Saya pamit ya bu ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.